ternyata Gatot Kacanya memang dimakan. Tapi kalau selama nggak ada damage yang cukup dan juga crowd control yang cukup, Gatot Kacanya bisa balik lagi. Bisa keluar. Jadi cuma pertukaran antara ultimate dengan ultimate, that's it. Ya, Revitalize AOG tentu akan menjadi jawaban sekali dan masih dengan Harit nih, Lim. Yang menandakan kalau misalkan emang mereka akan bermain dengan assassin jungle tipe physical damage deal. Karena udah kelihatan banget tadi Haritnya bener-bener perform, laning juga nggak kalah. Dan mungkin sekalinya pun kalah bakal kesusul sama objective play yang dibawakan Hayabusa Zunesh dan Moskov dari Toy. Langsung diamankan, berarti kita tidak akan melihat Beatrix Kalea ya dengan adanya draft seperti ini. Ini Uranus keluar dari radar kah? Nggak muncul, nggak di-ban juga. Padahal di match sebelumnya kayak jadi Prayo ban dan Prayo pick juga nih, Be. Kayaknya kita lihat tadi Uranusnya nggak yang begitu perform banget 100%. Karena adanya Zuxin juga dan kendala dari Zuxin yang sempat kita perbincangkan tadi, Lim. Sampai di pick bawah pun nggak di-ban sama sekali juga. Nggak diperebutkan sama sekali juga. Kayak Rinse atau Stun bener-bener masih nahan hero-nya agar nanti muncul di waktu yang tepat. Tapi keuntungan tetap akan ada di Onyx, Lim, kalau kita ngomongin elemen of surprise. Karena mereka ada di second pick. Wow, gue suka banget Toy dengan Moskov ini. Ini bisa dibilang salah satu waktu yang bisa diberikan oleh tim RRQ. Ini bakal punya power split push, bakal punya team fight besar. Mungkin bisa dibilang berbeda dengan sosok dari Nathan. Nathan dia punya team fight besar, tapi kalau udah ngomongin split push, itu agak berat untuk Nathan. Sedangkan Moskov ini berbeda, Lim. Ya, masalahnya ini serius di game ini kayak hero-hero tier S tuh kayak gak terasa nih sih, bandnya Paramis, Esmeralda Uranus akhirnya keluar juga. Lebih ke ya adaptif draft aja, Be, bukan yang kayak Prayo pick di tier S-nya. Tapi emang butuh gak sih untuk nge-ban Paramis di sini? Kita udah ngelihat bahwa ada 2 damage dealer yang nanti bakal di-cover dengan cepat, dan Kalea itu tipikal hero yang bisa pick off. Jadi kita udah sempat lihat juga bagaimana referensi Sans dengan Paramis. Dia cover fire-nya bagus sekali, dan siapapun yang bisa misalnya sama Kalea itu bakal langsung di-recover dengan adanya Netherrealm. Sekarang lapu-lapu. Ini kayaknya ada sinyal kalau nanti EXP dari Onyx akan menuju kepada hero-hero yang bakal nge-enable Yi Xuanqin-nya. Oke. Enable Yi Xuanqin-nya. Ini juga bisa kita bilang kondisi dari tim Onyx dengan Popheus ini ngebuat Skylar-nya akan free hit loh. Free hit atau enggaknya Skylar menurut gue bukan cuma tergantung dari Popheus sih, tergantung dari Gatot Kaca juga nanti. EOG-nya Gatot Kaca itu bisa dilempar ke Zaman Force, sehingga ya di Zaman Force nggak akan ada yang berani ngelawan Harit-nya lah. Ditambah sekarang 2 pick dari RRQ, mereka butuh burst damage gak sih, Be? Iya, mereka sangat butuh burst damage karena Kalea di sini nggak bakal bisa nge-damage sendirian. Mungkin akan ada Farsia yang akan kita lihat dan Oke, mereka pengen ngelok ke arah Popheus-nya. Kalau ini last pick-nya ke arah Valentina, ini Kaleanya bakal minim banget dari segi damage. Sementara Onyx, mereka punya damage loh dari Yi Xuanqin, dari Harit. Tapi kalau misalkan nanti jawabannya adalah Farsia, berarti di sini Onyx akan mencoba untuk bermain dengan jarak. Mereka akan bermain dengan plan nih yang lebih matang lagi. Karena jujur, ini glue Kalea bener-bener pengen ngunci banget Popheus. Benar, gue suka banget sih glue-nya. Gue suka banget ini pick dari glue-nya, Lim. Ditambah lagi karena glue-nya ini secara nggak langsung belakangnya jadi lebih bebas dari range-nya, Lim. Itu dia, sekarang ada damage ya dari Onyx. Mereka punya damage yang lebih banyak karena sistem RRQ itu adalah late game. Dia punya Swift Trinity, dia punya DPS yang pasti juga dari Rinse. Intinya ini masih dengan konsep yang nggak beda jauh, Be. Itu high ground defense loh dari RRQ. Ya udah pasti ya, Moskov dan juga Yves. Berarti tentunya RRQ nggak perlu buru-buru untuk memenangkan early game-nya karena Onyx yang mungkin bakal leading dari early game-nya. Tapi ingat, pokoknya Kalea dan Glue ini, seberapa banyak mereka akan mengganggu Lutfi itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau Lutfi tidak diganggu, menandakan kalau ini Onyx bakal lagi-lagi mungkin total domination. Oke, Royal Derby. Sang Raja dari segala raja masih memiliki satu kesempatan untuk membawa ke game yang ketiga. Sedangkan sebaliknya Sang Raja Langit tinggal hanya mendapatkan satu game lagi untuk memenangkan Royal Derby ke-37 ini. Mampukah Sang Raja balikan keadaan dan menuju ke game ketiga? Atau Sang Raja Langit tetap mendominasi tanpa bisa tergoyang di atas awan? Let's go to the lane after. Oke, dan ini membuktikan juga ya. Dari game rate-nya Onyx loh. Jangan nggak mau match dulu deh. Game rate-nya dulu deh. Ini belum putus sampai sekarang, bahkan di area mid lane. Sans dia udah level 2. Ini mid cut ngeri-ngeri banget ya. Ya udah pasti ya. Pengen bener-bener menguasai
dari segi poke damage. Tapi ya ini wajar gak sih Lim? Karena kita tahu sendiri Kalea powerful banget dengan efek heal-nya. Makanya ketika untuk mempertahankan bagaimana battle spell dan juga adu poke damage, kayak sama-sama gak mau kalah. Sementara di bagian gold lane cuma bagian bagaimana cara freeze minion aja. Jadi gak terlalu yang mungkin kita bisa highlight banyak. Dan untuk sekarang ini dia secepat mungkin. Araki pengen banget rotasi biar nanti mereka nggak kalah dari efek kejutan ketika ada di bush. Wow, lihat one by one situation di arah top lane. Kali ini Dairen bisa dibilang masih mengungguli, tapi asalkan kondisinya jangan sampai Lutfi-nya ini punya level lebih unggul dibanding Dairen. Kalau bisa sama-sama level 4, nggak ada yang terzoning. Kalau Dairen masih mau bisa keep up di saat turtle yang pertama nanti. Oke, bahkan ini lihat team fight-nya nih. Di turtle pertama gue bakal condong sedikit ke arah Onyx ya. Dimana memang dia punya damage yang lebih instan lah. Tapi kalau area, dimenangin RRQ. Makanya mereka semua punya keuntungan masing-masing, Be. Iya, apalagi ada SOD ya, damage tambahan walaupun mungkin Toy nggak perlu hadir untuk turtle yang pertama. Tapi yang seperti kita sering lihat, SOD minimal nancap, dapetin assist itu udah membantu banget ekonomi bagi para gold laner, apalagi yang bawa Moskov kayak gini. Menang emblem lagi nih. Oke, menang emblem, tapi lihat Sans berani untuk melakukan poking. Dan ingat kondisi dari Skylar membalikan kembali keadaan atas Toy. One man situation di arah bottom lane. Zunes dan Hayabusanya coba untuk mendapatkan turtle pertama ini adalah salah satu keputusan yang cukup tepat untuk melakukan kontes karena dia belajar dari game sebelumnya. Mereka kehilangan turtle cukup banyak dan bahkan balik ke arah belakang langsung shadow kill. Belum dikeluarkan. Sudes masih coba terburu-buru depan. Sudes mendapatkan satu turtle dengan sangat manis. Dia benar tidak mau mengulangi kesalahan dari game yang pertama. Langsung flicker tadi dari Lutfi ya, karena target utamanya tadi memanglah di Lutfi. Sekarang turtle yang didapatkan RRQ ini membuat dari gold lane akan ada XP different lagi. Be Skylar seharusnya agak sedikit tertinggal. Ya udah pasti ya, tapi Lutfi yang tidak ditumbangkan ini sebenarnya udah bagus banget loh buat Onyx. Tapi drop lane. Shadow kill! One last hit! Kairis to survive, tapi dapat kita tidak akan meninggalkan itu saja. Dan Dairen kalau menyiapkan sangat baik menutup jalan dan bisa untuk bisa mendapatkan poin kill atas Zunes. Karena Quest Shadow tidak ada lagi. Mutunya hanya sampai di situ. Hampir saja Kairi termakan. Permainan dari tim RRQ mencoba untuk mendominasi one by one situation di arah bottom lane. Skylar versus Toy. Tapi Toy jangan lupakan, Skylar masih punya damage yang besar dengan zaman force-nya. Gak boleh terburu-buru. Oh no, dan oh no. 3 pemain is coming. Skylar versus everybody. Akhirnya Purify gak akan mendapatkan. Dan itu yang malah termakan. Purify save the day untuk Skylar. Selamat lagi Skylar. Dan rotasi. Oke, selamat ya, rotasi terjadi dan Toy menjadi korban jiwa. Keganasan dari Onyx membalaskan atas rotasi yang mereka lakukan. Kayaknya kalau Reed sama Sunes masih mau lebih. Kalau bukan poin kill terang Skylar tidak akan dibalikin. Lihat Skylar, sudah bertahan, dibalikin Shadow kill. One last hit, tempatkan satu Shadow-nya gak berhasil karena ada unbreakable. Malah satu momentum yang dibalikkan mereka kehilangan Sunes. Itu dia, kalau targetnya bukan Skylar itu udah rugi. Tapi kalau dia tumbang lebih rugi lagi, Win. Menunjukkan kelasnya Prince Skylar yang gak gampang tumbang. Ini Skylar rasa kameramen ini, Be. Wah udah pasti ya, dia benar-benar selamat di momen yang tepat. Ada Revitalize di sana sebagai penyelamatnya, Unbreakable juga. Shadow Kill-nya untungnya terbagi sebagai, tadi mungkin ada banyak minion tapi EOG hanya untuk mengusir di bagian top lane dan setup lagi buat Onyx. Mereka udah mendapatkan satu turtle ship dari Kairi, ini sinyal perang. Untuk tetap dengan dominasi yang belum bisa terelakkan, Onyx akan menuju ke 2000 gold. Dan ini bakal jadi setup yang lumayan panjang sebetulnya. Kondisi Retribution sama-sama ready dan akan satu kontes. Kiboy masih terlalu dalam, tapi langsung ada flicker dari Sans. Oh no, ini flicker dari Lutfi ternyata. Jadi langsung bergeser ke belakang, Sunes yang tumbang. Lutfi versus Badi saat langsung di pasar stiker dan membuat Prince tumbang. Tergeletak tak berdaya. Lepaskan dari tim Onyx, mereka kembali tidak akan kehilangan turtle-nya. No perfect turtle untuk siapapun untuk kali ini. Dan Dairen harus mundur ke belakang, ingat Kairi is coming. Dairen kalau dia masuk lebih dalam lagi ini berbahaya. Ternyata Kairi tidak mau tinggal diam, Kairi mau lebih. Langsung dapat poin di atas Dairen di sana nampaknya. Wah ini harus reset dulu sih. RRQ mereka cuma 1 kill loh, Be. Tapi tempo mereka nggak turun-turun sama sekali. Ya, seperti yang udah aku mention tadi kan, kalau misalkan dari bottom lane-nya aja menang, overextend team fight-nya udah menguntungkan buat Onyx, mereka nggak bakal menghentikan gerakan tersebut. Gak cuma 2000 gold, ternyata 4000 gold sekarang keuntungannya. Dan Kiboy mau buat di engage. Apakah di Shadow Kill? Enggak kayaknya.
Dan ini bener-bener banyak banget yang terjadi. Tapi jujur Lim, bener yang kayak lu bilang, RRQ bener-bener kehilangan momentum dan temponya. Onyx yang sekarang pegang kendali team fight-nya. Udah mulai menuju ke 5.000 gold lead. Turtle yang ketiga, aku rasa kalaupun emang dibiarkan untuk Onyx, ini bakal makin mendominasi. Tapi kalau RRQ ambil pun gak bakal menghentikan dominasi dari Onyx sekarang. Ido gak boleh termakan sih. Ido kalau termakan bahkan kali ini Ido posisinya gak punya flicker dan gak ada jalan untuk pulang. Lihat dibuka visionnya, dimakan informasi yang sangat valid, tidak ada flicker yang dimiliki dari Ido. Itu membuat satu statement bold untuk tim Onyx, makan. Iya. Bahkan kayak lihat zoningnya tadi, Sans hanya mengeluarkan Wither Strike-nya aja untuk connect ke arah Toy. Dan siapapun bisa dimakan sekarang. Kairi 302, Hunter Strike langsung ke Blade of Despair. Ini kalah hampir 1000 gold loh dari ke jungle-nya, Be. Ya udah pasti ya, dan Lutfi yang kita ekspektasikan dari awal ada Glue, ada Kalea. Ini mungkin minimal banget nih ya, tumbangnya 5. Lihat point death-nya, dia 0. Dan dia sekarang udah punya Black Ash Shield. Dia akan menuju ke arah Dominance Ice. Dan semakin sulit lagi untuk ditumbangkan karena Idok sudah tumbang 3 kali. Dengan metode pick off yang sama kayaknya nggak bakal berfungsi 100% karena ingat di sini RRQ tidak membawakan Kalea dan Beatrix, tapi mereka membawakan Kalea bersama dengan Moskov. Butuh scaling banget, butuh late game banget. Dan 5.000 gold tidak akan berhenti untuk snowballing. Onyx menuju ke turtle yang ketiga. Langsung setup. Oke, turtle yang ketiga kali ini. Walaupun tidak ada perfect turtle untuk kedua belah tim, tapi kembali lagi turtle sangat penting untuk di match Royal Derby dari game yang pertama. Mereka tidak mau kehilangan kembali turtle-nya, langsung ada vision yang terbuka sangat jelas. Hidup gak bisa masuk lebih dalam lagi dan melepaskan, mengikhlaskan turtle yang ketiga. Untuk tim Onyx 5.900 gold makin melambung jauh lebih tinggi lagi. Dairon, everybody Dairon! Instant damage langsung tidak bisa dipenduk kembali dan bakal masuk dari tim Onyx. Mereka mulai masuk, langsung ada satu Tsunami Slam. Tapi nampaknya Keyboy, itu dia yang sudah kita bicarakan. Tsunami Slam-nya hanya akan bertukar dengan Avatar of God, that's it. Rins yang dapetin purple-nya, tapi ya seenggaknya bukan dari Onyx ya yang dapetin buff. Sekarang Keyboy, dia tahu tugasnya, Be. Dia cuma maju ke depan buat ngebuang dari Tsunami Slam. Ya, screening, revitalize, abis itu EOG dan Sans di belakang tidak terdeteksi, Lim. Tidak terdeteksi. Sama sekali. Masalahnya kalau tidak terdeteksi, Obis! Sayang sekali dan bakal tidak masalah Kairi langsung mengeksekusi Risk. Karena jalan untuk pulang. Untungnya Sans itu kalau misalnya nggak miss, Idok bisa jadi point kill tambahan juga loh. Untung sekali miss. Iya. Tapi Sans sudah kembali ya. Udah gila lagi dia, gue lihat. Udah terbang ke depan, recall doang mundur lagi. Tapi pressure itu yang sangat-sangat tidak akan lepas sama sekali. Dan Onyx Skylar. Oke, Skylar mampukah dia bertahan? Skylar sensitif pribadi tapi balik lagi dengan kondisi di setup oleh Keyboy, ditutup, deny rotasi. Ingat, mungkin nggak terlalu banyak yang aware tentang deny rotasi. Kenapa sungai itu selalu harus kita pegang? Kenapa sungai itu harus terlalu terlihat rotasinya? Supaya menutup jalan seperti Skylar ini. Ya betul sekali, apalagi ditambah dengan adanya Mountain Shocker dari Kairi ya. Itu bener-bener anti-geng banget, paket lengkap banget dari Onyx. Dan di bagian mid lane, Skylar sudah mulai grouping. Ini akan menjadi sinyal, apalagi 30 detik selanjutnya nih kita lihat 20 bahkan akan ada Lord. Dan udah Mountain Shocker, Onyx akan mencari target untuk bisa menguasai area sungai di bagian top lane. Oke, ke top lane, lihat Tunes. Sekalipun masuk, dia hanya menyetor karena nyawa. Retribution telah dikeluarkan, informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Lihat mundur ke arah belakang Dairon, harusnya nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena Lord muncul. Karena Toy masih belum memiliki power yang cukup, Profesor dan juga Lim. Itu dia, lagi-lagi ya. Sans masih sebagai zoning out terkuat nih dari Onyx. Free dari Lordnya, nggak bakal ada kontes juga. SOD ya hanya ngebuka vision doang, tapi 7.000 gold gue rasa nggak akan pernah Toy terpikirkan untuk masuk ke daerah tadi. Iya, itu namanya penyakit Moskov gila ya kalau dia sampai loncat ke dalam sana. Toy butuh farming banget buat sekarang. Terlihat dari 7.800 gold lead, Onyx bener-bener tidak terhentikan. Dan Sans dengan KDA-nya 305, Lutfi 106. Siapapun yang melakukan setup, seolah ini bener-bener oke. Line up-nya udah Lihat kuat Skylar, banget. dia mainin zaman force-nya. Dia mau memastikan kalau dia masih punya satu absorb damage dan bakal dilindungi. Dan Dairon masih mau ke Skylar. Akhirnya Skylar termakan. Tapi tidak bisa tinggal diam. Perpasukan dari tim Onyx terkena shutdown. All in. Commit terhadap ke arah seorang Skylar. Oke. Skylar tadi bisa selamat. Dia mainkan absorb damage-nya. Tapi sayang sekali dengan over commit terhadap Skylar.
ini menandakan mereka tidak bisa mempertahankan base mereka dengan full power. Oke, tapi terlalu jauh sih tadi gue bilang juga Skylarnya. Sementara, terus Slam. Oke, Tsunami Slam, Purify berhasil membuat Sun selamat. Only defense ini kali ini satu-satunya yang bisa dipecahkan. Udah dead shift sampai di situ. Regenerasi menuju ke arah Superminion masih bergerak di 3 lane yang berbeda, Lip. Ya. Tapi lihat zona yang dikuasai oleh Onyx ini susah banget loh untuk diambil alih sama RRQ. Ngebuka jungle mereka sendiri. Kayaknya perlu 4-5 orang sekarang, Be. Ya karena backupnya cepet gak sih, ada EOG dari Keyboy. Keyboy tinggal bermain di area bush dan area river aja. Dia bisa datang dengan EOG. Sisanya itu bener-bener nempel, lengket banget berempat Lim. Dan untuk memisahkannya butuh Lord seperti tadi karena emang Skylar lagi gak punya penjagaan. Oke. Dan sekarang untuk mengejar ketertinggalan gold butuh effort dari RRQ. Lihat Zunesh, farming sedikit diganggu, bener-bener di freeze minionnya. Tapi itu lihat Be, Enchanted Talisman dan Warrior Boots. Dari Skylar, ini dia Harit dengan tipe yang sedikit berbeda ya. Dia punya defensif dari physical defense yang lebih kuat. Bukan pakai Starlium, tapi pakai Enchanted Talisman. Ya. Cooldown yang paling tepatnya 35% yang dibutuhkan ya oleh semua pemain Harit. Sehingga dengan mendapatkan 35% cooldown reaction itu cukup banget. Dan pertama karena lawannya adalah Moskov, jadi dia butuh banget sepatu untuk mempertahankan dirinya. Dan sekarang 50 detik menuju ke area dari Lord selanjutnya. Sudah pasti Onyx akan melakukan setup di area bush bawah. Tinggal menunggu siapa yang melakukan kesalahan buat sekarang dari RRQ. Siapa yang akan masuk ke dalam area bush yang seharusnya tidak mereka masuki perlahan-lahan di sini. Iya. Akan pelan sebenarnya temponya sampai ke Lord yang muncul. Karena Onyx juga hanya bisa ngasih pressure mereka dari kehadiran aja nih. Tapi Mountain Shocker, ini dia mode hunting seperti dari Onyx. Ya, mereka nggak mau ngelepasin ke arah Purple Buff untuk sosok seorang Zunes. Dia ingin mendapatkan semua buffnya di tangan dari Skylar ataupun dari Kairi. Udah that's it. Mau nantinya akan ada ultimate lagi untuk Kairi ketika di arah Lord, itu udah urusan belakang. Setidaknya memastikan Zunes tidak bisa dive in dive out dengan lancar. Itu tujuan utama mereka kali. Ya, bisa. Tapi lihat dari RRQ nih, ini juga menjadi satu hal yang lumayan positif loh. Mereka kalah 7.000 gold, tapi mereka bisa menghindari teamfight sedemikian rupa. Hingga goldnya ini stuck. Seenggaknya dia coba untuk tetap farming di bagian atas dan Lordnya bahkan masih mau coba di kontes. Ya walaupun cuma nanti adanya Moskov, tapi di pasangan Tyler juga bisa menahan damage yang terlalu besar. Burst damage dari Skylar dan juga kawan-kawan membuat para pasukan dari tim RRQ hampir aja Spell of Destruction mendapatkan satu Lord. Tapi itu dia, Dewi Fortuna masih berada di retribution dari seorang Kairi. Membuat RRQ kali ini hampir aja mendapatkan nafas tambahan, tapi tidak bisa. Sayang sekali, Lin. Oke. Reset kembali. Sekarang kita bahas soal high ground defense, B. 2 high ground defense dari RRQ. Nah ini dia, 2 high groundnya kayaknya bakal di-dive abis-abisan sama Lutfi. Lihat dia ada di Flicker, dia ada Winter dan Toy. Oh Flicker, ini berbahaya. Terdapat di depan sana dari Skylar melihat ada Zumes. Apakah bakal bisa berkomit untuk ke arah belakang, jalan kaki. Zumes gak boleh masuk lebih dalam lagi. Bahkan Skylar berani banget menantang keributan di depan sana sehingga Lord bahkan belum sampai ke arah base turret. Wah, Trilane Push ini bisa berjalan dengan cukup baik loh. Tapi ya, untung dari RRQ sekarang nggak ada korban dan full power dari RRQ. Let's see, mampukah mereka untuk bertahan? Oke, mampukah mereka bertahan? Karena Lutfi versus everybody akan memaksa menuju ke arah dari belakang. Dan di arah bottom lane, Toy mencoba untuk melakukan clear minion. Tidak satu turret mereka coba selamatkan. Tapi sayang sekali Super Minion masih bergerak di arah top lane. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Vision yang cukup jauh. Zunes bahkan mau coba untuk clear minion, nggak mampu. Nggak dikasih sama Kairi untuk mendekat ke arah minion. Di-freeze begitu saja jalannya Idok. Mangsa ke dalam. Dapatkan satu point kill atas Lutfi. Setidaknya satu point kill yang sangat mahal. Distraction backline sudah diganggu. Dan tidak ada lagi. Dan masih dicoba. Warrior Manipulation Purify. Setelah distraction masuk belakang Toy. Masih melakukan satu point kill. Jatuh terjadi dapatkan. Kairi, what about situation? Dengan level yang lebih unggul. Yang tadinya sekarang disamakan, tapi goldnya tetap nggak bisa sama, Lim. Wow, itu level yang unggul, gold yang jauh banget. Dan walaupun levelnya sama, tapi goldnya udah nggak bisa. Itu yang gue maksud tuh, RRQ. Mereka under 10.000 gold masih bisa nahan, masih bisa defense, B. Ya, tapi semuanya berdampak karena Lutfi emang terlalu dive di sini. Di dalam area base turret. Dan dalam keadaan 4 melawan 5, aku lebih kagetnya. Yang dimana mereka benar-benar bisa menemukan satu celah untuk men-shutdown Suns. Dan Toy mendapatkan poin tersebut. Snowball mulai didapatkan, tapi ingat Lim, 9.000 gold ini bakal susah banget sebenarnya untuk di comeback.
Oke. Selama pressure-nya masih sama, selama mungkin metode dari Onyx-nya untuk memberikan map pressure-nya masih sama, aku rasa RRQ bener-bener cuma nungguin Lutfi yang kayak tadi melakukan kesalahan dan baru mereka teamfight-nya 5 lawan 4. Iya. Mungkin akan turun lagi temponya. Mereka nggak akan buru-buru lagi ya dari keduanya. Walaupun 9.000 gold bisa diakui RRQ, mereka tetap benar-benar bisa menjaga posisinya dengan baik, memancing adanya misplay. Dan jangan salah loh, kalau Lord kali ini nih yang diambil nanti mungkin di kontes sama RRQ dan RRQ yang dapat, ini momen bisa kebalik ya. Setuju. Ingat ini Moskov late game. Kita tahu sendiri juga ada Yves. High ground defense-nya sangat kuat sekali. Dan emang bagaimana caranya Onyx untuk tetap mendapatkan Lord ini, itu yang bakal kita lihat perlahan-lahan karena lihat Idok yang bener-bener udah mulai screening di bagian area sungai dan berbeda sama Kiboy yang kayaknya bermain dari belakang. Wah. Oke, bermain dari belakang langsung menangkap Karatoy. Terperangkap di depan sana, untungnya masih punya flicker untuk mundur ke belakang. Hati-hati Kiboy bermain dengan flanking, itu muternya memang jauh banget. Tapi nampaknya Kiboy, dia mencoba untuk mendapatkan satu mobil. Unbreakable, Bapak Suret terperangkap di depan sana. Apa terus lihat, zoning out, masih ada Kiboy versus everybody. Tapi KRI tidak akan meninggalkan Kiboy di depan sana secara sendiri. Lutfi is coming, satu mobil sudah dapatkan ke depan di depan sana. Tapi Toy gak ada flicker kembali. Sama Sport dan Tyler menutup jalan dari Toy. Walasin KRI, nampaknya hampir saja ditumar tapi dengan immortality pressure yang dimiliki membuat dirinya masih bisa selamat. 3 tumbang. Di depan mata aja ada Iris, di depan mata aja ada Idok. Apakah mereka mempertahankan best turret mereka? Ini bencana. Royal Derby, clear minion chance. Hilangkan dispense dapat pos-fokus ke PSK belum mau terjadi. Tempakan. Ini bencana. Oh, clear. Memastikan dari tim Onyx mereka di clear itu saja. Tidak terlalu terburu-buru dan membuat Onyx kali ini harus ada yang kedua. Tapi nggak akan bisa mampu karena Toy is coming. Tidak semudah itu untuk menumbangkan RRQ. Zunes kembali ke lane of down dan kali ini Onyx diusir mundur. Oke, diusir mundur. Masih bisa dipertahankan ternyata ya. Ini bener-bener intens banget dan targetnya adalah minion. Jadi wajar kalau masih bisa dipertahankan. SOD hanya memberikan informasi dan Lord kayaknya bakal tetap didapatkan sama Onyx. Toy Ya, masih bertahan. Tapi nampaknya Toy di depan sana masuk lebih dalam lagi. Kiboy udah memprediksi dan itu dia Toy. Finger Sudes. What the retribution from Sudes. Berhasil menyelamatkan Lord tapi nampaknya mereka harus hilang di depan sana. Sudes, what a retribution. Berhasil membuat RRQ sang raja dari segala raja memiliki nafas. Wah, ini aura comebacknya mulai kecium nih, Be. Mulai tercium aroma-aroma comeback. Karena Lord udah diambil oleh RRQ. Sempat tadi kita bahas juga kalau Lord ini untuk RRQ lumayan berbahaya. Tapi 8.000-nya tetap nggak bisa bohong. Iya. Tapi ingat juga di situ ada stance yang bakal nge-cut. Kayaknya nggak bakal menemukan siapapun juga. Agak sedikit nggak bijak kalau misalkan emang mau melanjutkan team fight. Dan tadi yang sangat disayangkan menurutku adalah bagaimana Zunesh yang mendapatkan Lord tapi tidak siap dengan pertukaran item. Mungkin kalau dia bisa menukarkan item Quad Shadow-nya ready kembali, dia bisa escape sebenarnya tadi. Oke, Track mengusir mundur dari Sir Siren. Berhasil mendapatkan satu turret minus dari apa yang dimiliki Lord dari RRQ. Memang tidak bisa dipungkiri, karena terlalu banyak gold, terlalu banyak banget objektif netral. Tapi satu hal, nafas tambahan. Itu setidaknya membuat RRQ masih bisa bertahan di menit ke-19. Iya. Wah, bakal sampai di late game nih beda nantinya karena Onyx keunggulan gold mereka lama-lama ya itu tetap akan sama full itemnya. Max goldnya memang akan diunggulin tetap sama Onyx. Cuma ya nggak ada apapun yang different. Oh, Scanner udah ganti item, Be. Dia tahu nih paling dekat kurang damage. Betul. Dia akhirnya memanfaatkan Starlium, begitu juga dengan Kiboy yang sekarang udah Blade Armor untuk menjawab bagaimana DPS dari Toy. Tinggal menunggu Lutfi nih. Karena Lutfi udah punya lihat ada yang terjebak. Gargoyle Shadow, jangan dilupakan. Sudah Gargoyle Shadow langsung aja di belakang sana mencoba untuk menangkap KRI. Langsung di off distraction miss. Terbangkan target mereka KRI permasukan dari Timoni. Mereka memasangkan backline. Dan Skylar free hit dan menurut Toy tidak memiliki flicker lagi. Dan pasukan dari Timoni memporak-porandakan backline. Dan Dairon untungnya masih terlalu kuat. Bayangkan kalau Dairon gak kuat dan 2 orang hilang lagi. Mereka akan tabrak abis Lost Doll. 3 flicker, B yang keluar, B dari RRQ. Ini sinyal untuk ngelepas lagi kayaknya di Lord selanjutnya. Oh, jangan cuma di Lord, kayaknya mereka masih mau press di bagian bottom lane. Minion juga berjalan dengan leluasa dan Kairi dia habis beli Queen Swings. Mau team fight lagi seperti dari Onyx. Oke, karena mereka masih memiliki minion di arah bottom lane dan mid lane-nya bergerak dengan cukup lama. Para pasukan dari tim Onyx kali ini bakal coba dihantam langsung habis lane. Brit ke belakang Toy.
Gak boleh tumbang itu, malah menjadi santapan manis. Membuat terpaskan dari tim Onyx. Spear of Distraction miss. Ini memang hilang, tapi bayangkan tidak adanya Dairon sebagai padan. Toy dengan Riz, free hitter belakang, Toy versus everybody. Mampukah Toy bertahan dan hilang begitu saja sekejap. Lebih mengusir backup dan terjadi dan ini bencana. Gila saat berhasil membuat Riz tenggelam di base-nya. Membuat terpaskan dari tim Onyx berhasil memenangkan Royal Derby yang pertama di season 16. Masih dicari tim yang bisa mengalahkan Onyx. Bahkan gak perlu match, gamenya dulu belum terkalahkan Onyx. Lagi-lagi kokoh di posisi nomor 1. Dream Team, Perfect Team, itu deskripsi dari Onyx. 100% win rate game, 100% match rate juga. Masih belum bisa dikalahkan. Di minggu yang ketiga kali ini, dominasi dari Onyx makin menjadi-jadi. Sehingga membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen, apalagi dengan kemenangan barusan. Namun, kalau boleh melihat Lim, semakin lama game berjalan, memang Toy satu-satunya harapan saja dari RRQ. Tapi bayangkan sudah jual beli Immortal, sudah melakukan sedemikian rupa, tapi memang tidak bisa menghentikan bagaimana Mr. Konsisten dengan Ishinshin tadi ketika tim fight 7-0-12. Wow. Bayangkan, jungler yang benar-benar luar biasa. Asli ini bener-bener nih. Bahkan Kalau ditanya nih, wah mid lane yang enak apa bang? Mid lane yang enak itu